Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda semua. Semoga kalian di sana dalam keadaan sehat dan tetap semangat dalam melaksanakan pembelajaran. Nah, pada pagi hari ini harapan Ibu kalian tetap bahagia, bersemi seperti bunga ini, hatinya dalam keadaan tenang, bahagia, karena dengan begitu bisa meningkatkan imun kita. Oke, di sini Ibu tidak bosan-bosannya untuk membimbing kalian melalui video layanan Klasika. Semoga bermanfaat ya, dan simak baik-baik materi yang akan Ibu sampaikan di video ini. Materi hari ini ialah mengenai konsentrasi di dalam belajar. Nah, pentingnya konsentrasi itu untuk menunjang kesuksesan di dalam belajar. Tujuan layanan yang pertama, siswa memahami apa itu konsentrasi dalam belajar. Yang kedua, siswa mampu meningkatkan dirinya dalam hal konsentrasi belajar. Lalu, apa itu konsentrasi? Konsentrasi ialah pemusatan perhatian atau pikiran pada suatu hal. Konsentrasi sama artinya dengan keadaan khusus seseorang pada suatu hal. Jadi, konsentrasi belajar adalah pemusatan daya pikiran perbuatan pada suatu objek yang dipelajari dengan menghalau atau menyisihkan segala hal yang tidak ada hubungan dengan objek yang dipelajari. Inilah penyebab kurang konsentrasi. Yang pertama, lemahnya minat dan motivasi pada pelajaran. Kedua, perasaan gelisah, tertekan, marah, khawatir, takut, benci, dan dendam. Tiga, suasana lingkungan belajar yang berisik dan berantakan. Yang keempat, kondisi kesehatan jasmani. 5, bersifat pasif dalam belajar. Penyebab lainnya, siswa kurang konsentrasi dalam belajar. Contohnya saja, ketika belajar, kalian membuka aplikasi lain sehingga memecahkan konsentrasi, dan kurangnya pengawasan dari orang tua yang biasanya kalau di sekolah itu diawasi oleh guru langsung dan lebih fokus. Sedangkan di masa pembelajaran, di masa pandemi, kalian harus mandiri, apalagi di dalam mengatasi problem-problem yang kalian hadapi. Untuk itu, kalian harus mencari solusi bagaimana caranya untuk bisa konsentrasi di dalam belajar. Untuk itu, kita harus mengetahui apa itu manfaat konsentrasi dalam belajar, sehingga kita dapat melaksanakannya. Berikut ini manfaat konsentrasi dalam belajar. Yang pertama, siswa akan lebih mudah dan cepat menguasai materi ajar yang disajikan. Yang kedua, dapat dipastikan bahwa siswa yang konsentrasi dalam belajar sebenarnya ia juga sedang aktif. Jadi, konsentrasi juga dapat dijadikan suatu tanda bahwa siswa sedang aktif dalam belajar. Yang ketiga, menambah semangat atau motivasi bagi siswa untuk lebih aktif berkualitas dalam belajar. Yang keempat, memudahkan guru dalam melaksanakan proses pembelajaran. Nah, setelah kalian mengetahui banyak sekali ya manfaat konsentrasi dalam belajar, Ibu harap sih itu membuat kalian tersenyum, bahkan tidak merasa jenuh ataupun bosan lagi ya. Karena ketika kita berkonsentrasi dalam belajar, artinya kita menikmati dalam proses belajar itu sendiri, dan pastinya menemukan kebahagiaan di dalam belajar. Nah, cara meningkatkan konsentrasi dalam belajar yang pertama itu adalah kesiapan di dalam belajar. Sebelum melakukan aktivitas belajar, kita harus benar-benar dalam kondisi fresh atau segar untuk belajar. Yang perlu diperhatikan itu adalah kondisi fisik dan psikis. Yang kedua, itu lingkungan haruslah dalam keadaan kondusif. Untuk memperoleh hasil belajar secara optimal, harus diupayakan ruang yang rapi, teratur, pun harus nyaman untuk belajar. Yang ketiga, itu harus belajar aktif. Nah, jika kalian sulit berkonsentrasi dalam belajar,
atau sulit memahami atau mengerti apa yang dijelaskan oleh guru dan sebagainya, maka kalian harus mengembangkan pola belajar aktif. Harus berani mengungkapkan ketidaktahuan pada guru atau teman, buang rasa sungkan, malu, takut pada guru. Nah, karena guru tidak akan memberikan hukuman pada siswa yang aktif di dalam belajar. Kemudian ketika kalian merasa jenuh, nah perlunya di sini kalian menyegarkan pikiran. Nah, bisa dengan melakukan hobi seperti berkebun dan juga mendengarkan musik ataupun hal lain yang membuat kalian merasa happy. Yang penting hobi itu positif dan bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Ibu memohon maaf apabila di dalam penyampaian ini kurang berkenan di hati kalian. Assalamualaikum